Ya Allah. Itu bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Bisa gitu ya teman-teman ya, sampai ngotot-ngotot, bilang gila dan lain-lain. Ya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Tadi kita sudah lihat ya, murkanya seorang emak-emak ketika melarang saudara, apa itu namanya, Kristiani ya, Kristiani atau Katolik itu, pokoknya non-Muslim. Murkanya seorang emak-emak ketika melarang beberapa jemaat untuk berdoa bersama di sebuah rumah ya, atau beribadah. Dan emak-emak itu sampai bilang gila lah, terus teriak-teriak, ngotot, dan segala macem. Dan yang seperti ini jelas bukan ahlu sunnah wal jamaah ya teman-teman ya. Bukan. Karena ahlu sunnah wal jamaah tidak mengajarkan yang seperti itu. Itu sepertinya kelompok Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. ya, kalian tahu sendirilah ya. Kalian tahu sendirilah ya. Arogan-arogan yang seperti itu biasanya kelompok itu. Kalau orang Aswaja nggak seperti itu, nggak seperti itu teman-teman. Orang-orang Aswaja, orang-orang NU itu cinta dengan sesama manusia, bahkan selain Muslim ya, bahkan non Muslim pun disayangi oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, oleh orang-orang Aswaja. Kalian bisa lihat Banser itu seringkali menjaga tempat ibadah non Muslim ya. Banser menjaga gereja, terus banyak. Karena memang dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu. Jadi sampai tempat ibadahnya non-muslim pun itu dijaga oleh Banser. Nah, kenapa dijaga oleh Banser? Agar orang-orang non-muslim ini bisa ibadah dengan nyaman, bisa ibadah dengan aman. Seperti itu, agar orang-orang non-muslim ini ibadahnya tidak diganggu oleh orang-orang yang arogan, ya, seperti yang kita lihat di video tadi ya. Nah, Banser menjaga non-muslim ketika ibadah itu, keutamaannya atau manfaatnya tidak hanya biar non-muslim ini aman dalam beribadah, tetapi Banser menjaga gereja itu keutamaan atau manfaat yang lainnya adalah menjaga nama baik orang Islam. Kenapa? Karena seringkali orang Islam ini dicap sebagai umat yang intoleran. Ya, contohnya video tadi, emak-emak tadi. Karena orang-orang taunya itu orang Muslim, padahal tidak semua orang Muslim itu arogan seperti itu. Terutama orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang Aswaja, orang-orang NU itu tidak arogan seperti itu ketika ada sesama manusia ya, sesama warga negara Indonesia itu ibadah, itu orang-orang Aswaja tidak arogan seperti itu. Coba kalian lihat komentar di video-video emak-emak ini tadi. Kalian lihat komentarnya. Pasti banyak komentar yang marah ya, malah marah kepada ibu-ibu tadi. Padahal juga orang Muslim. Kenapa? Karena ibu-ibu tadi, emak-emak tadi itu seperti mencoreng nama Islam ya, mencoreng orang Islam, nama baik Islam dengan cara marah-marah seperti itu kepada non-muslim. Seperti tercoreng. Orang-orang melihat emak-emak itu tadi orang muslim melihat beliau berjilbab, terus saudara-saudara atau suami atau adik atau kakaknya itu berjenggot dan celana cingkrang, yang seperti itu kan itu orang Islam ya kan. Orang-orang melihatnya itu orang Islam, tetapi melihat dari segi negatifnya. Kenapa orang Islam kok intoleran seperti itu ketika ada WNI atau warga yang lain melaksanakan ibadah? Kenapa seperti itu? Kenapa tidak mencerminkan
sikapnya Kanjeng Nabi. Yang seperti itu kok mengajak kembali ke sunnah. Getol banget untuk mengajak umat kembali ke sunnah. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad itu justru malah mengajak umat Islam itu untuk membantu orang-orang Nasrani ketika orang Nasrani ini butuh bantuan. Bahkan ketika itu orang Nasrani itu malah dibantu oleh orang Islam untuk mendirikan tempat ibadah. Mendirikan tempat ibadah. Kanjeng Nabi Muhammad sampai seperti itu loh sikapnya kepada orang-orang Nasrani. Jadi memang kalau kita memang mengajak kembali ke sunnah, ya yang seperti itu jangan ditinggalkan. Sunnah-sunnah Kanjeng Nabi yang seperti itu jangan ditinggalkan. Itu terdapat di hadis sahih. Jadi tidak mengada-ngada. Memang Kanjeng Nabi bilang seperti itu ketika ada, kalau nggak salah itu perjanjian Najran, ya, perjanjian Najran. Nah, dari peristiwa ini sudah jelas teman-teman, sudah jelas output dari ajaran-ajaran yang arogan itu outputnya ya arogan. Ajaran arogan itu outputnya itu juga pasti arogan. Dan yang seperti itu sudah pasti bukan ajarannya orang NU, bukan ajarannya orang-orang Aswaja. Yang seperti itu biasanya sih Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. karena orang-orang NU itu toleransinya tinggi. Gereja saja dijaga oleh banser. Sosialnya tinggi. Kalau orang-orang Aswaja itu sosialnya tinggi, toleransinya tinggi. Nah, di sini teman-teman, saya mengajak kalian untuk berpikir. Ketika ada kelompok yang menghujat NU, ya, menyalah-nyalahkan kiainya NU, amati narasi-narasi mereka. Pasti narasinya ini menjatuhkan orang-orang Aswaja, menjatuhkan kiai-kiai NU, gus-gusnya NU. Sampai-sampai mereka seringkali mengatakan bahwa mengecap orang NU itu sebagai ahlul bid'ah, kuburiyun, dan lain-lain. Kajian-kajiannya Kiai NU, gus-gusnya NU, sudah pasti dikritik, sudah pasti. Dan itu hampir setiap hari seperti itu. Mengkritik orang alim yang notaben ya orang-orang NU lah. Nggak cuma mengkritik loh. Bisa disimpulkan malah merendahkan keilmuan seorang kiai. Bayangkan hasil didikan dari ajaran-ajaran keras, ya, output dari ajaran-ajaran arogan itu sudah pasti ya seperti itu, menyalah-nyalahkan, mengkoreksi keilmuan kiai, seperti itu pasti. Contohnya saja awal bulan ini, awal September ini, kita kan orang Indonesia ini kedatangan tamu dari Vatikan, Paus Fransiskus, itulah pokoknya. Dia kan datang ke Indonesia untuk melaksanakan ibadah misa kalau nggak salah. Nah, itu menteri agamanya dihujat, imam besar Masjid Istiqlal juga dihujat, nama NU ini dibawa-bawa, ya. Orang-orang NU ini dibawa-bawa. Padahal niat dari kita, niat dari Menak, terus imam besar Masjid Istiqlal itu niatnya kan baik. Memelihara toleransi di Indonesia. Dipelihara, biar apa? Biar tercipta kedamaian, kerukunan. Itu dipelihara loh. Biar apa? Biar kita ini hidup sehari-hari ini biar rukun, biar aman, biar nyaman, ibadah juga jalan. Jadi tidak mencari-cari kesalahan sesama muslim, ya, tidak mencari masalah. Justru orang-orang yang dihujat oleh kelompok ekstrim ini justru malah orang-orang yang melakukan kebaikan, menjaga toleransi, merukunkan umat manusia di Indonesia. Jadi yang menebar sunnah itu justru malah orang-orang Aswaja, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Justru malah orang-orang Aswaja ini memperlihatkan atau mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi. Apa sunnahnya? Berdamai dengan orang Nasrani, membantu orang Nasrani ketika
orang-orang Nasrani ini tidak berdaya. Ya seperti itulah pokoknya. Nah, coba kalian mulai berpikir teman-teman. Coba kalian mulai berpikir, apakah pantas kelompok yang getol, kelompok yang gencar banget mengajak kembali ke sunnah, itu malah aktivitasnya menghujat kiai, merendahkan keilmuan orang alim, mengkritik kegiatan-kegiatan yang baik. Apakah itu pantas?